Oke ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali ya pertemuan mata kuliah metodologi penelitian ini. Nah, di sini kita terlebih dahulu ya diminta nantinya untuk mentabulasi data ya. Jadi data ditabulasi di dalam Excel ya kan, di mana sumber datanya sebagai berikut. Nah, nantinya kalian masuk pada ini ya, menu-menu beberapa link data sebagai berikut. Nah ini ya, ini saya kasih linknya. Oke, saya kasih linknya. Dan nantinya bisa nampak nih ya, download economic indicator, ya, download data USA ya, kemudian IMF data ya, ya kemudian World Bank data dan juga USA government data ya. Jadi data-data perekonomian dunia gitu ya, itu tersaji ya pada website ini. Oke. Uh, Misalnya berkaitan dengan World Bank, ya kita klik World Bank sebagai berikut muncul. Nah, dalam World Bank nampak kan? Terlihat ya seperti ini ya World Bank. Oke, pada data World Bank di sini tersaji data World Development Indicator, ya, kemudian Statistical Capacity Indicator, kemudian Educational Statistic, ya, kemudian Gender Statistic, ya, kemudian Health Nutrition and Population Statistic, gitu ya. Nah, ini data-data yang sudah tersaji ya. Kemudian GDP ya. Nah, di sini tinggal klik GDP ya, kemudian GDP current ya, kemudian GDP per capita, kemudian export good and service tuh ya. Kemudian foreign direct investment ya, klik misalnya ya foreign direct investment, kemudian inflation ya. Nah, untuk foreign direct World Bank indicator di sini gitu ya, ini tersedia dari beberapa data ya. Jadi data negara Afghanistan ya 2010 ya sampai dengan 2000 berapa ini? 15 ya. Nah, ini data-data yang tersedia ya pada menu ini yang nantinya harus kalian download ya untuk menyajikannya ya pada latihan ya. Udah. Selain itu juga bisa kita masuk yang lain, yaitu namanya IBRD. Nah, IBRD ini apa? Data juga ya, terutama berkaitan dengan data rekonstruksi ya. Nah, sebagai berikut. Ya, selain itu juga bisa kita masuk data yang lain. Ya, data yang lain adalah data yang berkaitan dengan selain dari IDRB, ya, kemudian data IDA ya, bawahnya ini. Data IDA yaitu International Development Association. Oke, International Development Association ya, di mana di sini berisi data-data keuangan gitu ya. Jadi data keuangan ya, kemudian juga negara ya sebagai berikut. Nah, daftar negara di IDA ya, tersaji datanya sebagai berikut gitu ya. Oke. Nah, di sini choose country ya, mau negara mana kita pilih. Oke. Nah, jadi ini tersedia datanya ya. Berikutnya ya, data yang lainnya adalah Start USA. Ya, Start USA klik. Oke.
Nah, Start USA ini berisi data-data ya yang berkaitan dengan Amerika ya, US economy. Nah, ini agriculture-nya, uh, economic indicator-nya ya. Nah, ini tersaji di data Amerika. Oke, berikutnya, nah kita mau melihat data yang lain. Nah, data yang lain adalah data perusahaan. Nah, jadi data perusahaan, klik di company data ya. Oke, di company data. Nah, ini data-data perusahaan yang melakukan merger. Oke. Nah, jadi data-data harga saham harian, harga saham bulanan gitu ya. Kemudian juga data-data keuangan yang lainnya ya. Ya, kemudian kalau data keuangan ya, kalau mau kita lihat ambil data yang lainnya adalah data sosial ya. Klik sosial data ya. Klik sosial data, mau pilih ya. Sumbernya dari Statistical Abstract United States, California Department Finance, atau juga dari yang lainnya. Nah, yang lainnya, kemudian juga business and economic data, ya. Jadi business and economic data itu itulah yang sumbernya dari IMF. Nah, saya mau rekom nanti kalian datanya dari IMF ya. Di IMF, oke. Tabulasi nanti ya di Excel ya. Oke, sebagai berikut ya. Lihat, terlihat nggak? Nah, ini data IMF ya. Jadi data IMF yang bisa di download gitu ya. Untuk tesisnya, untuk skripsinya ya. Nah, ini yang paling lengkap datanya. Jadi mau data yang disebut dengan World Economic Outlook bisa ya. International Financial Statistic bisa ya, tinggal klik. Ya, kemudian Fiscal Monitor bisa ya. Regional Climate Change Indicator juga boleh. Nah, misalnya climate change indicator, apa saja climate change? Ini kita klik ya. Kita klik muncul loading sebagai berikut ya. Nah, di climate change isinya adalah isi greenhouse gas emission ya. Kemudian mitigation, kemudian adaptation, kemudian transition to low economic carbon, ya climate finance. Nah, saya pinginnya kalian nanti download data ini ya. Download data ini bagaimana yang namanya Grand GHG emission account yang ada di negara uh, yang ada di berbagai belahan negara dunia ya. Nah, jadi kita lihat ya greenhouse gas emission ini ya. Oke. Nah, jadi saya minta nanti kalian download data ini ya. Seluruh negara yang ada di dunia. Oke. Seluruh ada yang nah ini ya, climate change. Climate change dengan data ini ya, climate change itu terdiri dari ya GHG ya greenhouse gas emission download, kemudian mitigation-nya download, oke. Kemudian adaptation-nya download supaya nanti jadi kita jadikan variabel ya. Kemudian transition to low economy download, oke. Kemudian climate finance download, ya. Kemudian climate weather download. Nah, ada pertanyaan? Silakan. Ada? Ya, misalnya greenhouse gas emission terkait dengan apa ya? CO2 emission. Ya, CO2 emission gambar sebagai berikut. Ya, CO2 emission tersaji
sebagai berikut ya. Nah, isinya adalah uh, GHG emission pada berbagai belahan negara di dunia ya. Maka kita klik download data ya. Klik download data. Oke. Setelah diklik, ya muncul hasilnya sebagai berikut ya. Nah, buka sebagai berikut. Nah, kita lihat. Ya, sebentar. Nah, data yang berhasil download tersaji sebagai berikut ya, yang sudah di Excel. Kita lihat dulu. Ya, menunggu open ya. Ya, sebentar. Itu mau. Ya, lama nih terbukanya ya. 42 mega. Sebelumnya ada pertanyaan sambil menunggu, silakan. Jadi semuanya download ya, antara Stata atau juga eViews. Dan nantinya outputnya itu yang harus yang editable ya. Artinya bisa diedit ya. Jadi jangan copy paste ya, apanya layarnya ya. Tapi yang bisa diedit gitu ya. Artinya bisa di format ya. Nah, itu dia. Ya, kita tunggu terbuka datanya. Nah, ada yang mau bertanya silakan. Tidak, Pak. Tidak ya, cukup ya. Cukup jelas ya. Nah, ini. Jadi saya hanya meminta supaya kalian mendownload ya data-data yang ada pada indikator climate change ya, indikator climate change. Mana tadi ya? Oh, ini ya. Nah, ini ya. Jadi downloadlah GHG emission ya, 250 negara ya dari seluruh dunia ya. National Inventories.
kemudian target, ya, CO emission, ya, carbon footprint, ya, download ya. Ini dibagi kelompoknya ya. Jadi kalau ada 38 orang nanti bisa satu kelompok misalnya tiga ya untuk download datanya ya, tim tim pendownload data ya. Dibagi nanti ini di set Excel ya. Ini set satu, ini set 2, ini set 3 ya. Ini set 4, ini set 5, ini set 6, ini set 7. Cukup jelas? Cukup jelas kira-kira? Ya. Nah, ini isu-isu yang baru ya. Surface temperature change ya di berbagai belahan negara ya. Nah, jadi kita nanti mengumpulkan antara data sekunder dengan data apa ya, data time series dengan data cross section ya, itu dia. Cukup jelas? Tabulasi lah di Excel ya. Nah, jadi nanti dari hasil tabulasi saya tunggu hasilnya 2 minggu ya. 2 minggu untuk mendapatkan data-datanya ini. Baik, ada yang bertanya? Silakan. Nah, ini belum terbuka deh. Ada yang bertanya? Pak izin Kak, Ya, silakan. itu setelah di-download datanya diapain lagi Pak? Nah, setelah di-download datanya, nantinya kita akan olah datanya, ya. Jadi nanti kita ambil statistik deskriptif, ya. Statistik deskriptif, misalnya nilai tertinggi GHG emission apa, ya kan? National inventory apa? Pakai Stata atau juga pakai Diffuse, gitu ya. Cukup jelas? Jelas Pak, terima kasih Pak. Ya, cukup jelas ya. Baik. Nah, nantinya baru setelah itu baru kita nanti masuk apa itu variable, apa itu operational variable, apa itu skala rasio setelah kita download data ini. Nah, itu tampilan tampilan layarnya ada saya share di apa ya? Di meeting chat ya, di meeting chatnya Zoom. Nah, oke. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Jelas ya. Jadi di situ ada juga data negara ya. Nah, jadi kalau mau lihat data negara, kita bisa lihatnya dari sini ya, countries. Nah, ini. Ya, jadi dari countries ini. Oke ya. Begitu juga yang lain, indikator. Mau kita ambil ini ya. Nah, jadi nanti di tabulasi itu mana mana yang dikatakan dengan indikator GHG emission cut account itu nanti jadi X1 bisa aja kan. Kemudian national inventory X2 ya kan, target X3, CO2 X4 dan seterusnya ya. Dan nanti untuk apa? Ya untuk statistik deskriptifnya nilai maksimum, nilai minimum, standar deviasi dengan rata-rata ya. Lantas nanti ada juga eh, gambarnya ya, boleh menggunakan P diagram atau juga menggunakan diagram-diagram yang lain. Nah itu. Silakan ada yang mau bertanya? Adik-adik sekalian, cukup jelas ya? Ada lagi? Any question? Cukup jelas ya? Baik. Baik, saya kira itu saja dan saya tunggu nanti hasilnya dalam 2 minggu ya, hasil tabulasinya di mana eh, satu apa ya, satu kelompok 3 orang gitu ya. Jadi untuk kelompok greenhouse gas ya, ini 3 orang yang ngerjakan. Nanti dibagi ya oleh Sumar Mata ya, Jasmine yang bagi nanti. Mitigation 3 orang, adaptation 3 orang ya.
transition low carbon 3 orang atau 5 orang boleh. Nah, itu ya supaya memudahkan dan nantinya ditabulasi menjadi satu file ya, ditabulasi semuanya. Cukup jelas? Oke, cukup jelas ya. Baik, saya kira itu saja perkuliahan kita hari ini dan kita lanjutkan nantinya di minggu depannya ya. Baik, selamat pagi, salam sehat semuanya ya, dan bergembira selalu ya, agar berpikiran positif ya dan selamat beraktivitas ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak, terima kasih Pak. Ya, Selamat pagi, Pak. Terima kasih. ya, boleh meninggalkan ruangan.